Tema kita minggu ini tanggal 21 Juli 2024 terambil di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16 yaitu berlari pada tujuan. Saya ingin mengundang kita semua untuk membaca bagian ini bersama-sama di Alkitab kita masing-masing atau di handphone kita atau di tab. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 16, saya mengundang kita semua mengambil bagian dalam membaca bagian ini. Saya ayat 12, Bapak Ibu semuanya ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mungkin sedikit berbeda dengan Alkitab saya pakai TB terjemahan baru yang kedua. Jadi kalau ada sedikit beda, itu memang edisi terbaru. Demikianlah firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang diberkati kata Tuhan Yesus, mereka yang tidak hanya mendengar tetapi yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan putarkan 2 buah video kepada Bapak Ibu semuanya untuk menggambarkan bagaimana sih kita itu berlari pada tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini ada perlombaan lari estafet Bapak Ibu. Jadi lari yang membawa tongkat dan menyerahkan kepada rekannya untuk rekannya lanjut lagi lari sampai di garis finish. Jadi mereka harus melanjutkan lari menuju ke garis finish. Rupa-rupanya anak saking bersemangatnya ya, sampai lupa tujuan yang sebenarnya begitu. Dan satu lagi video yang juga menggambarkan seorang anak sedang berlomba untuk mencapai garis finish. Sekarang praktek penilaian lari. Menempati posisi masing-masing. Cepat. 1, 2, 3, lari. Mata buru ban. Allah Akbar, buru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua, lebih pilih mana? Lari sekencang-kencangnya, tetapi salah arah, atau terlambat, tetapi sampai kepada ketujuan. Ya, kalau saya, ya jelas saya lebih memilih untuk berlari ya di track yang benar dan mencapai finish meskipun ya nomor belakang begitu ya. 1, 2, 3 yang lari 3 orang, 4-nya ketinggalan. Tidak apa-apa, tetapi dia berlari di track
yang sesuai dari apa yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Meskipun terlambat. Daripada tadi ya lari kencang-kencang, ya semangat, tapi salah jalan begitu ya. Terlalu semangat. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 12-16. Kita harus berlari ya, dengan tepat dan di jalur yang benar, sehingga kita dapat mencapai garis finish sesuai dengan ketentuan dari penyelenggara. Kalau dalam lomba ya tentu panitia. Tapi di dalam hidup ini penyelenggaranya adalah Tuhan kita sendiri. Jadi kita harus berlari sesuai dengan jalan dan trek yang Tuhan sudah tetapkan. Setelah kita mencapai garis finish, firman Tuhan berkata bahwa kita akan memperoleh ya, hadiah. Ya. Ketika kita sampai di tujuan kita akan memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-14 tadi yang kita baca. Oleh sebab itu di dalam hidup ini kita harus Bapak Ibu memastikan bahwa kita sedang berada di dalam jalur yang benar atau tidak. Sehingga usaha Bapak Ibu semua, kita semua lari sekencang-kencangnya, ya, itu tidak menjadi sia-sia. Atau seperti seorang yang berlari, ya, seperti anak tadi begitu. Sudah kencang tetapi salah jalan. Sebuah usaha yang menjaring angin, kata kitab pengkhotbah. Kesia-siaan belaka dan kesia-siaan belaka. Jadi yang dibutuhkan bagi kita semua untuk memperoleh hadiah itu adalah pastikan bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya sering mendengar ya pepatah ini. Balikin tak? Ya saya sering mendengar pepatah mengatakan bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Yang artinya kita bisa mencapai tujuan yang sama dengan berbagai macam jalan begitu. Kira-kira arti dari banyak jalan menuju ke Roma. Berbagai macam cara untuk mencapai tujuan yang sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya menelusuri pepatah ini muncul di abad pertengahan, sekitar tahun 500 sampai dengan 1400 Masehi, yang merujuk kepada Milarium Aureum. Apa itu Milarium Aureum? Itu adalah sebuah tugu yang menunjukkan bahwa sekarang Bapak Ibu sedang berada di wilayah Kekaisaran Romawi. Dan tugu ini biasanya ditempatkan di persimpangan, atau di perampatan, atau ini menjadi tempat titik kumpul dari orang-orang yang akan menuju ke Roma. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pepatah ini pun sering dipakai juga untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu satu, tetapi ada banyak cara untuk mencapai Dia. Ada banyak jalan untuk mencapai Tuhan. Pepatah ini sering dipakai di dalam agama begitu. Jalan ini di sini diartikan sebagai agama itu sendiri. Jadi kita punya banyak cara sampai kepada Tuhan, punya banyak jalan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, klaim ini sebetulnya dan sebenarnya tidak tepat, Bapak. Ini keliru. Pepatah banyak jalan menuju ke Roma ini tidak ditujukan untuk ke Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin Bapak Ibu, Tuhan yang sama menyatakan atau menunjukkan perbedaan yang begitu kontras antara satu agama dengan agama yang lain. Perbedaannya itu bertabrakan. Bagaimana mungkin banyak jalan menuju Roma, bagaimana mungkin bisa ditempatkan kepada Tuhan. Tuhan yang sama itu menyampaikan sesuatu itu betul-betul bertabrakan. Misalnya Bapak Ibu, bagi agama Buddha, Tuhan bukanlah pribadi, tetapi Dia adalah sebuah keadaan, kondisi, yaitu kedamaian. Jadi Tuhan bagi umat Buddha itu bukan yang personal, tetapi Dia impersonal. Saya tidak, bukan saya yang ngomong, nanti saya tunjukkan kepada Bapak Ibu
diambil dari biku ini itu sendiri? Asa itu yaitu nibbana itu ya. Karena kan nibbana itu kan definisinya kan begitu, ak jata, ak buta, ak kata, ak sangkata itu ya, tidak dilahirkan, tidak ak buta, tidak dibentuk, ya, kemudian tidak diciptakan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kita tidak bertentangan dengan Pancasila itu. Hanya saja kalau dikatakan nibbana itu adalah Tuhan, Tuhan kita ini berbeda dengan tetangga-tetangga ya. Tuhan kita ya nibbana itu. Ya karena di dalam nibbana itu yang ada hanyalah Omongan langsung dari biku. Ya, Tuhan mereka adalah kedamaian yang tertinggi. Bukan yang personal, tetapi sebuah kondisi dan keadaan. Jadi memang berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin Tuhan yang sama menyatakan sesuatu yang kontras sama sekali. Satu ke kiri, satunya ke kanan. Bagaimana bertemu dengan Tuhan yang sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan agama-agama selain Kristen Bapak Ibu, selain iman Kristen, itu pada dasarnya mengajarkan bahwa untuk memperoleh sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, itu butuh usaha kerja keras ya. Kita perlu ekstra untuk mendapatkan yang namanya surga, yang namanya nirwana, yang namanya kedamaian yang hakiki, yang tinggi, dan lain sebagainya. Kita harus melakukan ini dan itu. Pada umumnya, agama-agama mengajarkan demikian. Titik beratnya kepada usaha manusia untuk menggapai Tuhan. Sementara di dalam iman Kristen Bapak Ibu, yang namanya keselamatan, surga dan kedamaian itu sendiri, itu diperoleh melalui anugerah di dalam Kristus Yesus. Ini sudah jelas sama sekali berbeda. Titik penekanannya bukan pada usaha manusia untuk menggapai Tuhan, tetapi usaha Tuhan sendiri yang berinisiatif menyelamatkan ciptaannya yang Dia kasihi. Bukan usaha manusia. Perbedaannya begitu beda, Bapak Ibu. Kontras sekali. Di dalam iman Kristen, Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Tuhan yang berinkarnasi, yang mengambil daging di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan dalam iman Kristen adalah Tuhan yang menunjukkan solidaritas atau bersama-sama dengan umatnya, merasakan penderitaan umatnya dan seluruh ciptaannya. Tuhan di dalam iman Kristen bukanlah Tuhan yang hadir dalam berbagai bentuk rupa, ya, mewakili zat-zat kimia misalnya, ya, api dan lain sebagainya. Bukan. Tuhan dalam iman Kristen bukan demikian. Tuhan dalam iman Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bukan Tuhan yang ongkang-ongkang kaki di atas sana, di surga sana, kemudian Dia hanya memberikan petunjuk kepada umatnya untuk melakukan ini dan itu. Bukan. Tuhan iman Kristen bukan demikian. Bukan yang ongkang-ongkang kaki. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, manakah pemimpin atau presiden atau raja atau atasan yang Bapak Ibu kehendaki atau ingin pilih? Apakah atasan yang hanya tunjuk-tunjuk saja begitu? Atau pemimpin atau raja atau atasan yang tidak hanya memberikan secarik kertas, petunjuk, memberikan petunjuk dan lain sebagainya, tetapi dia juga bersama-sama dengan kita, dia bekerja bersama-sama. Manakah pemimpin yang Bapak Ibu kehendaki? Raja atau atasan? Mungkin video ini dapat menjelaskan lebih clear ya. Kenapa saya tanya gini? Ini menunjukkan bahwa Tuhan di dalam iman Kristen bukan Tuhan yang demikian. Bukan Tuhan yang sekedar tunjuk-tunjuk, memberikan petunjuk dan lakukan sendiri. Bukan. Tapi Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saya berikan satu video untuk melihat bahwa orang-orang sekuler pun menginginkan yang namanya pemimpin itu yang bersama-sama dengan rekannya.
guys stupid? I'm the boss, and you all must do what I say. Yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang sekuler pun tahu Bapak Ibu, pemimpin yang baik, atasan yang itu tidak hanya di atas singgasana, tapi mereka yang bersama-sama dengan orang-orang yang dia pimpin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan dalam iman Kristen, Tuhan yang melayani, mengayomi, dan memberikan teladan bagi kita semua. Dia Tuhan yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu
Tuhan dalam iman Kristen memang berbeda dan unik Bapak Ibu. Tuhan dalam iman Kristen itu sangat berbeda secara konsep dengan agama-agama lain. Tuhan yang tidak hanya memberikan petunjuk lalu membiarkan umatnya mencari jalannya. Tapi Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu banyak jalan menuju ke Roma tidak tepat digunakan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan jalan yang berbeda, apalagi jalan yang saling bertabrakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang banyak kemiripan di dalam agama-agama ini. Ya. Mereka juga diajarkan untuk tidak boleh berbohong, harus mengasihi, harus menolong orang lain. Tetapi kita tidak boleh tutup mata dan menafikan ada perbedaan yang mendasar dari iman Kristen dengan iman yang lain. Perbedaan yang tidak bisa dipersatukan. Apa itu Bapak Ibu? Tujuan, motivasi untuk melakukan segala kebaikan. Apakah benar orang-orang melakukan kebaikan itu datang dari hati yang paling dalam, dari cinta yang tulus untuk Tuhan, atau mereka memang menginginkan sesuatu yang dari Tuhan berikan? Apakah itu motivasi yang benar Bapak Ibu? Ataukah hanya karena upah mereka melakukannya? Apakah seseorang yang menarik diri dari masyarakat kemudian dia bertapa adalah dilakukan dengan motivasi yang tulus atau karena memang mencari kedamaian untuk diri sendiri? Atau apakah orang yang berpuasa, menahan lapar serta haus, menahan segala nafsu, itu dilakukan dengan motivasi atau tujuan yang sungguh-sungguh datang dari cinta kepada Tuhan, atau ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan reward, hadiah, ini surga, dan tidak mau masuk ke dalam neraka? Apakah seseorang yang memberikan persembahan berupa uang dan lain sebagainya itu dilakukan dengan tujuan dan motivasi yang tulus, benar-benar datang dari cinta yang begitu mendalam? Bagaimana kalau surga dan neraka itu tidak ada, Bapak Ibu? Apakah orang-orang ini mau memberikan yang terbaik, benar-benar datang dari cinta yang paling dalam? Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa tujuan iman Kristen sama sekali berbeda. Segala sesuatu kita lakukan dikatakan memang untuk mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Tetapi ayat ini tidak berbicara tentang hadiah sebagai sebuah tempat, kondisi atau keadaan. Bukan itu. Hadiah yang dimaksud di dalam ayat 14, dalam firman Tuhan yang kita baca, ketika kita mengikut Tuhan adalah kematian di dalam Kristus Yesus. Sebagai pengikut Kristus, ketika kita setia mengikut Dia, kita harus siap sedia menanggung yang namanya penderitaan dan mengalami kematian. Itu hadiah yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Kita setia seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil kita kembali dan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Sekarang aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah maksud dalam firman Tuhan kita kali ini. Ketika kita mengikut Tuhan, kita punya tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu resikonya, hadiahnya adalah penderitaan dan kematian dalam Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman Kristen itu digambarkan sebagai orang petinju profesional yang sebelum naik ring tinju, dia sudah tanda tangan kontrak untuk sejumlah bayaran. Tidak peduli dia kalah atau menang, dia akan mendapat bayaran. Kira-kira iman Kristen dapat digambarkan demikian. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita di dalam perjuangan hidup ini, kadang-kadang kita kalah. Tetapi ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menanti kita. Dan itu adalah konsekuensi kita. Ketika kita mengikut Tuhan, maka hadiahnya adalah kematian, penderitaan, penolakan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sejak semula Tuhan memang ya di dalam iman Kristen ingin menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu dia memanggil kita semua bagi anak-anaknya, sebagaimana dia memanggil Rasul Paulus yang menuliskan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ketika Paulus sedang dalam perjalanan menuju Damaskus untuk memberangus atau memberantas orang-orang Kristen, Tuhan menjumpai dia dan memanggil dia. Oleh sebab itu firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah sebuah kesadaran bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Paulus menuliskan ini karena dahulu Paulus adalah orang yang sama. Orang yang mempercayai bahwa untuk mencapai Tuhan, untuk memperoleh keselamatan daripada Tuhan, kita harus melakukan ini dan itu. Jadi kalau masih ada orang yang percaya bahwa keselamatan didasarkan pada hal-hal lahiria, kata Paulus, ya misalnya disunat di hari ke-8, harus dari bangsa Israel, harus orang Ibrani asli, yang gak boleh campuran seperti orang Samaria. Ya. Kita harus melakukan segala hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi, maka kita sama dengan Paulus yang belum bertobat. Paulus sebelumnya adalah orang yang mempercayakan bahwa segala hal yang dia lakukan harus sempurna, tidak bercacat celah di hadapan banyak orang. Tetapi dalam hati yang paling dalam, ada motivasi yang tidak tulus di dalamnya. Hanya untuk terlihat di hadapan orang saja. Sehingga Paulus, Bapak Ibu, ketika dia percaya kepada Kristus, maka dia melepaskan apa yang ada di belakang itu dan melihat kepada Kristus. Paulus menganggap semua yang pernah dia lakukan di masa lalu, segala kesempurnaan yang coba dia kejar adalah kesia-siaan belaka. Karena Yesus Kristus yang dia percayai. Mengenal Kristus jauh lebih mulia daripada hal-hal yang demikian. Mengenal Kristus membuat Paulus menganggap segala sesuatu yang dia lakukan di masa lalu, berpuasa, berdoa, menjaga lisan dan lain sebagainya, itu sama dengan sampah, Bapak Ibu. Sampah. Jadi yang paling penting di dalam iman Kristen dan menjadi tujuan utama kita adalah mengenal Dia dalam kehidupan kita. Jadi serupa dengan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Kita berjuang untuk terus menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Sampai Tuhan memanggil kita kembali dalam panggilan surgawinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengikut Tuhan Yesus haruslah seumur hidup. Bukan hanya pada saat di awal kita percaya, tetapi kita harus sampai di ujung kehidupan kita. Kita harus tetap setia percaya kepada kita. Tidak peduli Bapak Ibu baru percaya kepada Kristus baru setahun, atau baru 2 tahun yang lalu, atau baru 5 tahun yang lalu. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu setia sampai Tuhan memanggil kita semua. Daripada kita percaya dari kecil, Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi di ujung kehidupan kita
kita meninggalkan dia dan beralih kepada sesuatu yang lain. Oleh sebab itu di dalam hidup ini harus berusaha dengan kuat tenaga untuk seperti Kristus. Bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi sesuai dengan kehendak Kristus. Karena hanya Kristus yang sempurna. Kita harus mengejar Kristus. Seolah-olah kita ingin menangkap dia. Tetapi sebenarnya Kristus terlebih dahulu menangkap kita. Bagaimana dia menjumpai Paulus di dalam perjalanan ke Damaskus. Kehidupan yang mentransformasi ketika kita percaya Kristus. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Saya teringat percakapan Tuhan Yesus dengan Filipus. Ketika itu Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukinlah Bapa itu kepada kami. Tunjukinlah Bapa itu kepada kami. Kemudian Tuhan Yesus membalas Filipus, Filipus, sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau, Filipus, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Tunjukkanlah jalan itu kepada Bapa. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam Kristuslah kita dapat sampai kepada Bapa. Inilah tujuan utama dari iman Kristen. Menjadi serupa dengan Kristus seumur hidup kita. Bukan hanya kita percaya di awal saja dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Tapi seumur hidup kita menuju pada Kristus. Menyerupai dia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita melihat Yesus hanya sebagai jembatan untuk kita sampai kepada tujuan. Dan ketika jembatan itu kita lewati, lalu kita tinggalkan jembatan itu. Dan terima kasih Tuhan Yesus sudah membawa saya ke tempat yang selamat. Seringkali kita memperlakukan Yesus hanya sebagai alat, sebagai jalan, dan meninggalkannya. Dan kita hidup, ya kembali lagi kepada kehidupan yang lama kita. Padahal Yesus Kristus untuk mencapai salib itu, dia harus berjalan memikul salib Kristus. Kita seringkali mungkin ya di dalam kehidupan kita sudah percaya kepada Tuhan, ya. Lalu ya sudah kita sudah selamat, ya kita sudah memperoleh keselamatan, jaminan keselamatan. Tetapi kita lupa bahwa salib itu bukan sekedar jalan, tapi harus kita pikul Bapak Ibu. Berat, ya inilah konsekuensinya jadi seorang pengikut Kristus. Inilah tujuan kita. Tujuan kita adalah mengikut dia, menyerupai Kristus sampai kepada nanti Kristus memanggil kita kembali. Dan berkata, hai hambaku yang setia, baik sekali perbuatanmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini mari kita pastikan, apakah kita sudah berjalan di jalan atau trek yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Ataukah kita masih salah jalan? Tidak apa-apa terlambat, Bapak Ibu. Yang penting sampai
pada tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus.